Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Malino dengan nomor induk mahasiswa 23004601032. Kali ini saya akan membahas dan menjawab tentang pertanyaan dan soal yang diberikan oleh dosen saya, Ibu Fitrianti. Nah, saya ditugaskan untuk membandingkan dua buah faktor daya yang buruk dan yang baik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu di sini soalnya itu sebuah studi kasus, yaitu sebuah kawasan industri membutuhkan daya reaktif sebesar 100 MW dan energi listrik disuplai melalui sistem 3 fasa dengan tegangan 150 kV. Bandingkan dua kondisi faktor daya berikut, yaitu kondisi A yang buruk, Kospi-nya 0,75, dan kondisi B yang baik, yaitu Kospi 0,95. Nah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu daya semu dari kedua masing-masing perbandingan. Saya mulai dari faktor daya yang buruk, yaitu daya semunya kita cari dengan rumus S sama dengan P dibagi cos pi, di mana kita substitusikan 100 MW dibagi dengan 0,75 menghasilkan daya semu 133,33 MV. Kemudian masuk yang kedua, yaitu arus dari saluran 3 fasa. Di sini kita akan mencarinya dengan rumus S dibagi akar 3 dikali FL, dengan FL sama dengan 150 kV. Nah, langsung saja kita substitusikan, di mana arus sama dengan 133,33 dikali 10 pangkat 6 volt ampere dibagi dengan akar 3 dikali 150 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, menghasilkan arus 513,16 ampere. Ini masih di faktor daya yang buruk 0,75. Kemudian kita mencari daya reaktifnya, di mana rumusnya adalah Q sama dengan akar daya semu pangkat 2 dikali P pangkat 2. Kita substitusikan dan menghasilkan Q atau daya reaktifnya, yaitu 88,19 MV ampere. Nah, kemudian kita masuk ke kondisi yang baik, yaitu dengan Kospi 0,95. Di daya semu kita menghasilkan daya semu 105,26 MV ampere. Pada arus saluran 3 fasa kita menghasilkan 405,18 ampere. Kemudian di daya reaktif kita menghasilkan 32,86 MV ampere. Nah, di sini saya memaparkan atau memberikan tabel dari perbandingan hasil tersebut, di mana kita lihat pada daya semu antara Kospi yang baik dan buruk itu ada selisih 28,07. Kemudian arus saluran itu ada selisih 107,98, dan pada daya reaktif itu ada selisih antara 55,33. Nah, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan di sini, yaitu analisis perbandingan. Nah, bagaimana perubahan faktor daya memengaruhi arus, daya semu, dan daya reaktif? Di sini saya akan memberikan perbandingannya, yaitu pada saat kondisi buruk dan kondisi baik, di mana pada saat kondisi buruk dan baik, walaupun perbandingannya itu sangat kecil di antara faktor daya 0,75 dan 0,95, tetapi menghasilkan penurunan arus yang besar atau persentasenya cukup besar, yaitu 21%.
Kemudian bagaimana perubahan faktor daya memengaruhi daya semu? Nah, di sini juga saya memberikan perbandingannya. Pada saat kondisi baik dan buruk, yaitu ada penurunan 21% lebih rendah. Dan pada saat perubahan daya reaktif, di sini juga memberikan perbedaan atau presentasi yang sangat besar, walaupun perbedaan faktor dayanya itu hanya 0, saja, 0,95 dan 0,75 dan 0,95, tapi menghasilkan daya reaktif yang presentasinya 62,7%. Di situ kita dapat melihat bahwa walaupun perubahan faktor daya itu kecil, tetapi presentasi nanti yang dihasilkan itu akan sangat besar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa konsekuensinya terhadap kabel trafo, rugi daya, dan efisiensi. Nah, rugi daya itu dirumuskan dengan P loss sama dengan arus pangkat 2 kali R, dimana saya juga memaparkan pada kondisi baik dan buruk, P loss-nya itu lebih besar yang buruk, yaitu bagian A, dimana hasilnya R sama dengan P loss-nya sama dengan 263,33 R. Dan kondisi P loss pada saat cos P-nya mendekati 1 itu lebih kecil, yaitu 164,171 R. Rugi-rugi pada kondisi A 60% lebih besar. Kemudian apa dampaknya pada kabel? Nah, tentunya kabelnya itu kalau arusnya lebih besar itu membutuhkan kabel yang lebih tebal dan lebih mahal. Contohnya, untuk arus 400 ampere cukup kabel dengan 185 mm pangkat 2. Nah, untuk arus 500 ampere itu cukup dengan kabel 240 mm pangkat 2. Kemudian apa dampaknya terhadap transformator? Nah, dampaknya terhadap trafo itu yaitu tentunya kita membutuhkan trafo yang lebih besar untuk melayani. Kita misalnya pada saat kondisi A yang faktor dayanya buruk itu, kita harus membutuhkan trafo yang lebih besar lagi. Otomatis biaya investasinya juga lebih tinggi. Nah, kemudian apa dampaknya pada voltage drop atau penurunan atau rugi daya? Arus yang besar itu berarti tegangannya juga drop besar dan kualitas daya buruk, peralatan tidak bekerja secara optimal. Kemudian dampak pada efisiensi sistem, yaitu sistem kurang efisien, energi banyak terbuang karena arusnya semakin besar, lossnya semakin banyak yang menyebabkan kabel yang semakin panas. Kemudian biaya operasionalnya yang listrik yang sangat tinggi, dan ini tadi peralatan yang cepat panas. Dan yang paling penting yaitu risiko kebakaran meningkat akibat overheating. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan pada video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Mudah-mudahan yang melihat video saya ini dapat mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.